Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Iya. Bukan suatu kebetulan, bukan suatu rutinitas kalau kita ada di tempat ini. Sore hari ini kita mau memuji-memujikan nama Tuhan, mau membalas kasih Tuhan yang sudah kita terima sepanjang hidup kita. Dengan apa yang bisa kita balas? Dengan puji-pujian kita, dengan ucapan syukur kita yang kita naikkan di depan Tuhan. Karena itu kita mau tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapak terima kasih kalau pada sore hari ini kami boleh ada di tempat ini, untuk kami boleh memuji, kami boleh membesarkan nama-Mu, dan kami boleh menerima sebaik firman-Mu yang akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur untuk hari-hari yang lalu yang sudah kami lewati, yang kami rasakan pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Seberapa banyak yang kami datang di tempat ini Tuhan, kami percaya 2-3 orang datang, 2-3 orang berkumpul, maka ada hadirat di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir. Mungkin mereka masih dalam perjalanan, mungkin mereka menghadapi rintangan, mungkin mereka sakit atau apapun juga Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, Engkau yang menyertai mereka, hingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat dan boleh bersama-sama dengan kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk menyanjung Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang maha tinggi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau buka ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, kami rindu untuk masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu lebih-lebih lagi. Haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Tuhanku rindu
Haleluya. Katakan Tuhanku rindu. Tuhanku rindu. Ya Bapa, kami rindu masuk hadirat lebih-lebih lagi. Hadiratmu, Jiwa kami menanti-nantikan Engkau. Kami rindu akan kasih. Kami rindu akan hadirat-Mu. bawaku mendekat
bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur karena kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur kalau kami punya pegangan yang kuat di dalam Engkau, Bapa. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami dan Engkau selalu memimpin langkah hidup kami, sehingga hidup kami hari lepas hari menuju kepada kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau memuji Engkau dengan lebih-lebih lagi Bapa. Karena hanya itu saja yang dapat kami berikan kepadamu. Hanya puji-pujian saja yang dapat kami berikan kepadamu untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Bapa, jamah hati kami. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Supaya kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu. Supaya kami boleh layak untuk menyembah dan memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau menyediakan apa yang tidak pernah kami pikirkan. Engkau menyediakan apa yang tidak pernah kami lihat. Engkau menyediakan semuanya bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang mau memuji Tuhan lebih-lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan kepada kita. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu memuliakan semua yang kita lakukan. Amin.
berpikir, Tuhan, masalahku kenapa tidak berlalu? Kok kayak bukit barisan dari ujung ke ujung gak selesai-selesai? Tapi percayalah, seandainya gunung itu tidak pindah, gunung masalah kita tuh masih ada di depan mata. Kalau Tuhan ada di samping kita, kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Haleluya. Seringkali jiwa kita bertanya, apa masih ada harapan untuk aku? Jiwa
kembali diingatkan melalui pujian-pujian yang kami naikkan bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan tantangan, masalah, pergumulan. Tapi kami tahu Tuhan, semua hal yang itu ada di depan kami, tapi tidak akan bisa menghambat kaki kami untuk melangkah masuk dalam rencana-Mu yang indah. Karena Engkau ada di depan kami Bapa, Engkau ada di depan perjalanan hidup kami, Engkau ada mendahului kami, sehingga ketika kami berjalan, tantangan, masalah, pergumulan walaupun seperti gunung di depan kami, Tuhan sanggup meratakannya. Walaupun seperti padang gurun, Tuhan sanggup membuat jalan. Walaupun di padang belantara, Tuhan sanggup membuat sumber air. Terima kasih Tuhan. Kami yakin, kami percaya, kami punya Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi kami semua. Sebab itu malam hari ini Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur. Walaupun doa kami belum terjawab, walaupun masalah kami belum selesai, tapi kami tahu ketika Tuhan berjalan bersama kami, semuanya Tuhan yang akan selesaikan. Tuhan menolong setiap kami, sehingga kami boleh dapat melewati semuanya bersama-sama Tuhan. Dan kalau kami berjalan bersama Tuhan, ada kemenangan besar yang terjadi untuk setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali beribadah. Setiap kali kami datang beribadah, kami tahu dengan kerinduan yang sungguh, ketika kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, Engkau akan melawat setiap kami, dan Engkau akan menyatakan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya setiap ujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Bapak, dan ajari kami, bukan hanya kami bisa memuji dengan kata-kata kami, tapi benar-benar keluar dari hati yang terdalam, hati yang tulus mengasihi Engkau Bapak. Dan kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, firman-Mu berkata, Bapa juga yang sudah mengasihi kami lebih dahulu akan datang dan tinggal bersama-sama kami, memberikan kami kekuatan baru, semangat baru, sukacita, damai sejahtera-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami, sehingga sebentar Bapak, ketika firman Tuhan disampaikan, biarlah kami sekalian anak-anak-Mu mau belajar untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kami membuka hati kami, dan kami izinkan Roh Kudus bekerja, sehingga setiap firman yang datang kepada kami, mungkin itu merupakan nasihat, teguran, atau tuntunan, atau apapun Tuhan, kami terima dengan sukacita. Karena itulah yang mengubahkan kami menjadi umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Atas hamba-Mu yang terbatas, hamba mohon urapan Roh Kudus, karena hamba tahu Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu setiap persoalan pergumulan kami, dan Tuhanlah jawaban dari semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkah terus Roh Kudus, kami akan terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Maaf, saya minum dulu. Shalom. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan oleh kasih anugerahnya. Kembali kita boleh datang untuk beribadah bersama-sama. Kita punya kesempatan untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Karena ketika kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, firman Tuhan mengatakan kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk setiap kita. Amin. Puji Tuhan ya. Judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri yang berkata supaya kita sebagai umat Tuhan untuk hidup saling mengasihi. Ya, hidup saling mengasihi. Dan ini merupakan perintah dari Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan. Dan malam hari ini Tuhan mau supaya apa yang Tuhan katakan kita mau terima dan kita mau praktekkan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan mengatakan kalau kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan menjadi umat Tuhan yang berbahagia. Coba kita baca dalam Injil Yohanes pasal 13.
Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Demikian firman Tuhan berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Aku sini huruf besar dan aku sini adalah Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Ya, ini Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan kepada murid-muridnya. Di situ Tuhan mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Ya, maksud di sini adalah Tuhan mau supaya di dalam Tuhan menyampaikan tentang saling mengasihi ini, setiap hari kita harus berbaru dalam hidup kita. Perbarui, jangan kita berkata, oh sudah aku lakukan 1 minggu lalu, sudah aku lakukan 1 bulan lalu, sudah aku lakukan beberapa waktu lalu, tapi untuk hari ini aku rasa aku tidak perlu lakukan. Ketika kita mengalami sesuatu mungkin yang mengganggu hati kita, pikiran kita, hidup kita, melukai kita, kita mulai berkata, itu yang lalu Tuhan katakan, tapi hari ini aku tidak lakukan untuk apa yang menjadi perintah Tuhan untuk mengasihi, apalagi orang yang menyakiti aku. Ya, ini sering kita dengar kata-kata seperti itu. Tapi malam hari ini Tuhan katakan, perintah yang Tuhan berikan kepada kita selalu baru setiap hari. Ya, bahkan dikatakan dalam ratapan, surat ratapan itu berkata bahwa rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Jadi setiap pagi kita bangun pagi, Tuhan sudah sediakan rahmat yang baru. Dan salah satu rahmat yang Tuhan berikan, Tuhan mau supaya setiap kita menjadi anak-anak Tuhan hidup di dalam kasih Tuhan, saling mengasihi. Karena di sini dikatakan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku, ya Tuhan Yesus telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, dan Tuhan memberikan teladan kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Ya, setiap kita umat-umat Tuhan, supaya kita mengikuti teladan Tuhan, bahwa Tuhan di sini sampaikan bahwa Tuhan telah mengasihi kita, Tuhan sudah melakukannya, dan Tuhan mau supaya setiap kita, kalau kita mengatakan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau hidup juga di dalam saling mengasihi. Ayat yang 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita periksa diri kita masing-masing. Adakah dalam kehidupan kita kasih itu masih ada? Kita lihat dunia sekarang banyak berkata tentang cinta. Cinta ya, seperti kemarin itu kan baru hari Valentine ya. Valentine itu wah semua menyatakan tentang cinta di dunia ini, dan bahkan ada yang kasih hadiah ya, ada yang tukar kado, mungkin ada yang kasih hadiah bunga ya. Waduh, bunga yang dikasih itu kalau begitu indah. Saya tanya, kalau yang dikasih bunga tuh bunga plastik atau bunga hidup? Bunga ini, oh bunga yang segar. Oh bunga yang segar ya, saya bilang itu. Nah, kita lihat yang dikasih hadiah, semua yang terima akan senang. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang, misalnya seorang pria memberikan bunga kepada seorang wanita, ya, memberikan bunga, dikasihlah bunga yang segar, yang bagus, yang harum, yang waduh, yang kelihatannya indah. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, bunga itu bertahan berapa lama? Tidak lama kan? Berapa hari kan sudah layu, ya? Tidak ada, kecuali bunga plastik. Tapi nggak ada yang mau dikasih bunga plastik ya. Beberapa hari sudah layu. Dan begitulah keadaan cinta di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan cinta, wah mengasihi dengan emosi yang berlebihan, wah menyatakan. Tapi kita lihat beberapa waktu kemudian hilang, layu, tidak ada artinya. Sebab itu Tuhan katakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan seperti cinta yang dari dunia, tapi kita memiliki kasih Kristus. Nah, kalau kita memiliki kasih Kristus, maka kasih itu akan tetap ada di dalam kehidupan kita. Beda Bapak Ibu Saudara. Kalau cinta itu hanya melalui perasaan, ya kan? Ya, yang
dalam taraf pacaran atau yang akan pacaran atau yang sudah menikah kan selalu mengatakan aku cinta kamu ya, kamulah yang orang yang yang ada dalam hidupku satu-satunya dan sebagainya yang disampaikan ya. Tapi kita lihat begitu sekali gampang berubah, gampang hilang karena melalui perasaan. Kalau perasaannya senang, disenangkan ya, perasaan bisa dituruti keinginannya, perasaan di mana bisa dituruti apa kemauannya. Waduh, dia bilang aku cinta kamu. Tapi coba pada satu saat tidak melakukan seperti yang diinginkan, tidak melakukan seperti apa yang pasangan ini mau, tidak melakukan sebagai apa yang seseorang itu mau, langsung kebaikannya hilang. Langsung semuanya itu hilang. Sebab itu dikatakan kalau dulu bilang cinta sekarang jadi benci. Itu terjadi di dunia. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan tidak seperti itu. Amin. Loh kok aminnya kecil ya. Jadi kita harus mau belajar Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan lihat baca dari tentang karakter Kristus ya, karakter Kristus nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kasih itu merupakan keputusan. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah berkata mengasihi, keputusan itu kita harus pegang, kita harus benar-benar komitmen. Kembali ya, sering Bapak Gembala juga sampaikan hubungan suami istri ya, selalu dikatakan aku mengasihi kamu sebab itu aku menikah dengan kamu ya. Oke. Tapi tetap itu akan dipertahankan ya, bukan nanti setelah beberapa waktu mulai hilang. Nah, itu dunia. Tetapi di dalam Tuhan makin lama makin mengasihi ya, makin lama makin terikat satu dengan yang lain ya. Bapak Ibu Saudara, sebab itu saya katakan kasih itu adalah keputusan. Jadi malam hari ini Tuhan mau supaya keputusan kita ketika kita berkata saling mengasihi itu kita benar-benar terapkan dalam hidup kita. Seperti keputusan Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Bahkan Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib, menanggung segala akibat dosa pelanggaran manusia. Tuhan harus menderita bahkan sampai mati di kayu salib. Karena apa? Karena kasih. Ya, sehingga saat itu walaupun dalam keadaan yang begitu berat sebagai manusia Tuhan Yesus saat itu, Tuhan Yesus tetap pertahankan karena keputusan Tuhan untuk tetap mengasihi kita. Kalau saat itu Tuhan tidak terus melakukan untuk penyaliban, saya yakin kita semua tidak ada satupun yang selamat. Ya, tapi Tuhan pertahankan itu keputusan yang Tuhan katakan aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal, dan itu Tuhan pertahankan sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepada korban Kristus, kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia adalah penebus kita yang hidup, maka kita menjadi umat-umat Tuhan yang telah dimerdekakan dari dosa. Segala kutuk dosa kita telah ditanggung dan kita sekarang hidup dalam kemerdekaan, tapi bukan merdeka karena sesuatu yang ada di sekitar kita ini, tetapi merdeka karena korban Kristus. Dan merdeka di dalam Kristus adalah merdeka di bawah kekuasaan dari kebenaran, yaitu firman Tuhan. Jadi kita merdeka tetapi terikat tetap di bawah kebenaran firman Tuhan. Ada seseorang berkata kepada saya, berkata begini, Bu, kita sekarang merdeka, jadi kita melakukan apa saja kan tidak apa-apa. Dia bilang gitu, kan kita sudah dimerdekakan. Saya katakan, kalau kita melakukan sesuatu di luar dari firman Tuhan, berarti kita membawa diri kita kembali ada di bawah kutuk dosa. Tetapi kalau kita mau kita hidup dalam kemerdekaan sejati, hiduplah di dalam taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata, siapa mengasihi aku, dia akan mentaati setiap perintah firman Tuhan. Ya, orang yang mengasihi Tuhan dia akan taat akan perintah firman Tuhan. Yohanes pasal berapa ya? 14 ayat 21. Ya, Yohanes 14 ayat 21 dan 23 kalau enggak salah. Nanti coba dicari di rumah. Ya, kalau siapa mengatakan mengasihi Tuhan, dia akan menuruti perintah-perintahku, dia akan melakukan firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti setiap perintah Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan katakan, biarlah kita hidup saling mengasihi.
Ya, ketika keputusan kita untuk mengasihi, kita tidak melihat yang di samping kita ini berbuat yang baik atau apa yang menjadi kesukaan kita, yang menuruti keinginan kita, baru kita mengasihi dia. Tidak. Ya, seperti Tuhan katakan, yang Tuhan sudah berikan teladan, dalam keadaan apapun Tuhan tetap mengasihi kita. Dan malam hari ini Tuhan mau setiap kita pun dalam keadaan apapun kita harus hidup saling mengasihi. Ya, puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat ya, dimensi kasih Tuhan itu ada 4. Ya, coba kita baca dalam Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Efesus pasal 3 18 sampai 19 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Jadi di sini Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus saat itu, dia katakan dia berdoa supaya jemaat dapat mengenal kasih Kristus, kasih yang abadi, kasih yang kekal, sekalipun melampaui pengetahuan. Jadi melampaui dari akal pikiran manusia. Tadi pujian yang kita nyanyikan, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi itu sesungguhnya kasih Tuhan itu tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita, dengan pengetahuan yang ada di sekitar kita. Pengetahuan dari dunia ini tidak bisa menjangkau kasih Tuhan yang terlalu amat sangat besar. Dikatakan supaya kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kalau kita dipenuhi dengan kepenuhan Allah, baru kita bisa memahami kasih Tuhan. Yang pertama kita lihat, dikatakan tadi kasih Tuhan, ya, betapa lebarnya. Yang pertama, kasih Tuhan, kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan sangat lebar. Betapa lebar, ya, sangat lebarnya itu sehingga dapat menjangkau seluruh kehidupan manusia yang ada di bumi ini, ya. Seluruh isi dunia ini dapat terjangkau oleh kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan yang begitu lebar, tidak terukur, ya, begitu amat sangat lebar. Seperti dalam Yohanes pasal 3 ayat yang 16 berkata, ya, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga diberikannya lah putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Berbahagia Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diberikan jaminan mendapatkan hidup yang kekal. Baik untuk hidup di dunia ini, kita bisa mengalami hidup yang berarti, hidup yang bermakna, ya, hidup bukan yang sia-sia. Jangan ada yang berkata, aku hidup di dunia ini tidak ada artinya. Berarti kita tidak menghargai korban Kristus. Tapi kalau kita menghargai korban Kristus, betapa lebarnya kasih Tuhan, maka kita berkata, aku hidup karena anugerah Tuhan, dan aku mau belajar untuk memuliakan nama Tuhan. Aku mau belajar untuk menjadi surat Kristus yang hidup. Aku mau belajar lewat seluruh kehidupanku, aku mau menjadi saksinya Tuhan. Jadi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, hidup yang berarti, bermakna karena korban Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini Tuhan mau supaya kita juga memahami, iblis itu bisa melakukan hal-hal, dia bisa memberikan kekayaan. Karena orang pergi ke gunung, bisa dia dapat kekayaan. Orang pergi menyembah kepada ilah-ilah, dia bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Tetapi kasih yang abadi tidak ada. Ya, kalau iblis berikan, iblis selalu ingin untuk manusia itu yang sudah dia berikan pertolongan untuk mengorbankan sesuatu untuk iblis. Tetapi Tuhan tidak.
Ketika Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, Tuhan ingin supaya kita menyalurkan kasih ini kepada orang lain. Ya, kepada yang ada di sekitar kita. Sebab itu Tuhan katakan hidup dalam saling mengasihi. Ketika Tuhan sudah berikan kasih-Nya kepada kita, Tuhan mau kita berbagi kepada yang lain. Malam hari ini saya tidak tahu keadaan kita masing-masing. Mungkin dalam hati kita masih ada sesuatu ganjelan atau sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hati kita kepada seseorang. Malam hari ini, kalau kasih Tuhan begitu lebar, dan malam hari ini Tuhan mau supaya kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan berkata mengasihi Tuhan, biarlah kasih Tuhan yang sudah ada dalam hati kita itu akan nyata dari perilaku kita, nyata dari perkataan kita, nyata dari perbuatan kita kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk orang-orang yang menyakiti kita. Ya, memang ini harus belajar. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengalami itu. Tuhan Yesus sudah berbuat banyak mujizat, ya, yang mati dibangkitkan, yang timpang berjalan, yang buta melihat, dan begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Tapi mereka-mereka yang sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, ketika Tuhan Yesus ditangkap dan akan disalibkan, mereka yang mengatakan salibkan Dia. Itulah keadaan manusia. Ya. Tetapi kalau kita sebagai umat Tuhan yang sudah mengenal kasih Kristus, saya yakin kita menjadi umat Tuhan yang tahu untuk kembali, ya, berbagi kasih yang sudah Tuhan tanamkan dalam hati kita. Jadi kalau malam hari ini, kalau masih ada di antara kita yang hatinya masih simpan sesuatu di hati, mari kita berkata, Tuhan, aku mau bereskan. Karena aku tidak mau ada sampah itu dalam hidupku, dalam hatiku. Karena aku mau hatiku tulus, aku mengasihi Tuhan, karena kasih Tuhan begitu lebar untuk aku. Ya, begitu luar biasa mengalir dalam hidupku. Ya, puji nama Tuhan. Sebab itu firman Tuhan juga selalu mengingatkan kita, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kasih setia Tuhan selama-lamanya dan sampai selama-lamanya, tidak berkesudahan, kekal untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin, ya. Jadi yang pertama, kasih Allah begitu lebar. Jadi jangan kita berkata bahwa kita tidak berada di bawah kasih Tuhan ketika tadi ada pujian mengatakan ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan. Mungkin ada yang berpikir, oh Tuhan sudah tidak mengasihi saya. Di malam hari Tuhan katakan, kalau Tuhan sekali berkata mengasihi kita, Tuhan berkorban untuk kita, maka Tuhan tetap mengasihi kita. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, kasih Allah di dalam Efesus pasal 3, selain lebar, kasih Allah panjang. Ya, tadi betapa lebarnya dan panjangnya. Ini panjang menunjukkan tidak terukur, Bapak Ibu Saudara. Panjang. Ya. Kasih Allah. Coba kita baca dalam Yeremia pasal 31. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Yeremia 31 ayat yang ketiga sini dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini menunjukkan ketika Israel sudah berontak, Israel sudah tidak menurut perintah Tuhan, Israel sudah melakukan banyak pelanggaran, mereka banyak menunjukkan kehidupan yang tidak sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Tuhan. Tapi kasih Tuhan tetap untuk mereka. Dikatakan Tuhan melihat mereka dari jauh dan menampakkan dirinya kepada bangsa Israel saat itu dengan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ya, jadi kasih Tuhan yang kekal, yang begitu panjang, yang tidak ada hentinya, Tuhan berikan kepada bangsa Israel saat itu. Dan malam hari ini Tuhan katakan, Tuhan berikan juga buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Mungkin kita sudah melakukan atau berpikir atau berkata, bertindak dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan dalam tanda kutip dikatakan kita sudah menyakitkan hati Tuhan. Tapi Tuhan malam hari ini memberikan kita kesempatan, ya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita nyatakan, kita minta pengampunan, kita akui semuanya, maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita mengakui semua pelanggaran kita, kalau kita mau bertobat, Tuhan mengasihi kita dan Tuhan akan menerima kita dan akan menyayangi kita. Ya, puji nama Tuhan. Kalau tidak salah Ulangan 28 ayat yang ke-13. Kalau tidak salah di ayat itu. Ya,
Kalau kita mengakui segala pelanggaran kita, Dia Allah yang setia akan mengampuni kita. Amin. Nanti coba dicari rumah, kalau itu enggak, dicari mungkin di sekitar itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini apapun keadaan kita, Tuhan akan terima kita asal kita mau kembali kepada Tuhan. Ya, kita mau datang kepada Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, kalau kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan menerima kita apa adanya. Ya, apa ada kita, bukan ada apa-apanya. Kalau manusia terima kita kalau ada apa-apanya. Ya, kalau kamu menyenangkan aku, kalau kamu bisa menolong aku, kalau kamu bisa memberikan keuntungan buat aku, dan sebagainya. Kalau. Tapi kalau Tuhan mengasihi kita dengan kasih apa adanya, keadaan kita seperti apapun, Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, bahkan Tuhan berkata, walaupun dosamu seperti merah seperti kermisi, Tuhan akan bikin putih seperti salju. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita punya Allah dalam Kristus Yesus Tuhan yang sungguh mengasihi kita dengan kasih kekal yang begitu panjang tidak terukur kasihnya kepada kita. Ya, puji Tuhan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kasih Allah itu dalam Efesus pasal 3 ayat 18 tadi, selain lebar, panjang, tinggi, Bapak Ibu Saudara. Tingginya menunjukkan bahwa kasih Allah itu menjangkau tempat sekeliling kita, dimanapun Tuhan itu melihat keadaan kita. Kita tidak bisa sembunyi dari hadapan Tuhan, karena begitu tinggi, mulia, agung kasih Tuhan. Dan mata Tuhan tertuju kepada seluruh bumi ini. Ya, ada firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada seluruh bumi ini, melihat siapakah orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Coba kita baca dalam Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 7 ya, 7 sampai 10. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Ini pengakuan dari pemazmur, pengakuan dari Daud. Dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ini pengakuan dari Daud. Dia kata, kemanapun dia pergi ya, dimanapun dia berada, dia tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Ya, dia bilang ketika dia mendaki ke langit, dia menaruh tempat tidur di dunia orang mati, dia terbang dengan sayap fajar, dia berada di kediaman ujung laut. Tetapi sampai dimanapun, seluruh keadaan apapun di bumi ini, Tuhan melihat keadaan Daud. Dia tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Malam hari ini mungkin kita bisa nutupi keadaan kita dari orang-orang yang di sekitar kita, orang yang terdekat, yang kita pun tidak tahu. Tapi ingat, di hadapan Tuhan semua terbuka. Ya, Tuhan melihat hati kita masing-masing. Tuhan melihat keberadaan kita masing-masing. Dan malam hari ini Tuhan katakan, dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kasih Tuhan yang begitu tinggi, kasih Tuhan yang begitu panjang, kasih Tuhan yang begitu lebar, Tuhan tetap memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita datang mendekat kepada Tuhan. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada kita. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 ya. Itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, lanjut yang keempat, kasih Tuhan yang keempat sini dikatakan, selain tadi lebar, panjang, tinggi, dalam. Kasih Tuhan itu amat dalam. Kasih Tuhan dalam Kristus itu amat dalam, berarti menjangkau dari hal-hal yang terdalam dalam kehidupan kita. Sebab itu Tuhan selalu ingatkan kepada kita, jangan khawatir tentang apapun dalam kehidupan kita. Dengan kasih-Nya yang begitu dalam, Tuhan memperhatikan keadaan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan tahu keperluan kita, Tuhan tahu kebutuhan kita. Yang pasti keperluan kita, kebutuhan kita itu yang pertama Tuhan akan
memenuhi. Kalau keinginan kita itu kalau sesuai dengan kehendak Tuhan akan diberikan. Tapi yang terutama keperluan, kebutuhan kita Tuhan akan siapkan. Tapi itu ada firman Tuhan yang berkata, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah ya segala permohonanmu kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, ya, dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Jadi berarti Tuhan mau supaya setiap kita jangan kita khawatir. Kita tahu dunia hari-hari ini makin sukar, makin sulit. Kita baru menjalani sekitar 1,5 bulan ya dari tahun 2026 ini, 1,5 bulan lah kurang lebih. Ya, kita lihat banyak hal di depan kita, dan kita kalau dengar suara yang kita dengar, yang kita tahu, mungkin kita lihat di televisi atau dan sebagainya, yang kita dengar berita, membuat manusia itu menjadi khawatir dan takut. Tapi malam hari ini Tuhan katakan, karena kasih Allah begitu dalam, maka dalam keadaan apapun, tadi pujian mengatakan di lembah kekelaman Tuhan ada beserta kita. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan Tuhan jangan takut. Kita punya Allah yang luar biasa, yang mengasihi kita dengan kasih yang begitu lengkap, ya, begitu lebar, begitu panjang, ya, begitu tinggi, begitu dalam. Jadi kalau kita punya Allah yang begitu luar biasa, yang kasihnya kepada kita, mengapa kita harus khawatir dan takut? Ya, Tuhan mau supaya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Segala keadaan keberadaan kita serahkan kepada Tuhan. Dan kalau kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara akan mengalami campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena Tuhan selalu ingatkan kita bahwa Tuhan selalu berjalan di depan kita. Amin. Seperti bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir mau menuju ke Kanaan, mereka tidak tahu apa tempat yang akan mereka masuki nanti. Semua masih ada tanda tanya di depan. Mereka harus melalui padang gurun, mereka harus melalui laut, mereka harus melalui banyak tantangan masalah. Tapi kita lihat ada tiang awan dan tiang api yang berjalan di depan mereka. Berarti Tuhan mendahului mereka, menuntun mereka, membimbing mereka. Malam hari ini juga Tuhan ingatkan kita jangan takut dalam menjalani tahun 2026 ini. Ada tiang awan dan tiang api Tuhan yang menuntun kita. Karena ingat, Tuhan selalu mendahului di depan kita untuk meratakan jalan kita. Walaupun tadi ada gunung, jangan takut. Ya, gunung sebesar apapun, Tuhan yang sanggup untuk meratakan. Tapi tugas kita sebagai umat Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan-Nya. Menyerahkan apapun permasalahan kita kepada Tuhan. Tapi banyak kali anak Tuhan untuk menyerahkan kepada Tuhan tuh masih berpikir kalau sesuatu yang rasanya ini aku bisa selesaikan sendiri, dan akhirnya dia berusaha sendiri tanpa minta pertolongan Tuhan. Nanti kalau sudah tidak bisa, sudah terjepit, baru berseru kepada Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan begitu besar, tadi saya katakan dengan 4 dimensi tadi, maka walaupun keadaan seperti begitu, Tuhan tetap memberikan pertolongannya. Asal kita menaruh pengharapan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, begitu malam hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita, jangan khawatir. Ya, walaupun dunia boleh bergoncang, dikatakannya gunung-gunung boleh beranjak, tapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Itu pujiannya. Saya ingat di Yesaya 56 kalau tidak salah ya. Yesaya 56 ayat yang ke-10 kalau tidak salah. 54. Oh, Yesaya 54 ayat 10 Pak Gembala. Ya, puji Tuhan. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Ya, itu pujiannya jarang kita nyanyikan, ya. Jarang kita nyanyikan. Sudah dianggap lagu yang lama. Tapi sesungguhnya lagu-lagu yang diambil dari kata-kata firman itu bagus loh Bapak Ibu Saudara. Mengingatkan kita, membangkitkan iman kita dengan kita memperkatakan firman lewat pujian. Maka Tuhan katakan, apa yang kamu ucapkan aku lakukan. Ya, apa yang kamu katakan aku perbuat dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar untuk memuji Tuhan dengan kata-kata pujian-pujian yang sesuai dengan apa yang dikatakan firman. Kita kembali untuk mengucapkannya. Ya, puji nama Tuhan. Nah, kasih Tuhan ini sungguh luar biasa. Kalau Bapak Ibu mau baca tentang kasih yang sesungguhnya, 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7.
Ya Bapak, ini tinggal sedikit kita baca sebentar ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Ya, saya akan baca dengan cepat. 1 Korintus pasal 13 mulai ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Kadang-kadang kita berkata, aku ini sudah ada kasih Tuhan. Kan kita periksa, masing-masing periksa diri sendiri. Kalau dikatakan kasih itu sabar, adakah kita sudah menjadi orang yang sabar? Bisa saling menerima setiap keadaan apa yang kita alami, atau kita menjadi orang yang gampang bersungut-sungut dan berontak? Jawab sendiri masing-masing. Kalau masih ada pemberontakan, persungutan dan sebagainya, malam hari ini kita katakan, Tuhan berikan aku kasih-Mu, supaya kalau ada kasih Tuhan, aku bisa menjadi orang yang sabar, bisa menerima setiap keadaan dengan ucapan syukur, karena aku tahu di dalam setiap permasalahan Tuhan hadir dan Tuhan memberikan jalan keluar buat aku. Ya, yang kedua dikatakan kasih itu murah hati. Nah, kita sebagai umat Tuhan adalah kemurahan hati, ya, suka memberikan perhatian, memberikan tanda kasih, ya, memberikan hal-hal, atau terutama juga jangan lupa memberikan maaf, Bapak Ibu Saudara. Banyak kali orang sulit untuk memberikan maaf. Tapi malam hari ini sekali lagi periksa kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara periksa, saya juga periksa. Hati kita tangki hati kita diisi dengan murah hati atau tidak. Ya, kalau kita murah hati, belajar untuk memberikan yang terbaik, kita belajar untuk memberikan pengampunan, maka saya yakin Tuhan akan menyatakan kasih-Nya lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Dikatakan lanjut, kasih itu tidak cemburu. Nah, orang yang cemburu itu biasa gampang iri hati. Ya, itu buah daging loh Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 dan seterusnya itu sampai 21 dikatakan salah satu buah daging itu iri hati. Tidak senang, ya, susah kalau lihat orang senang, ya. Orang iri hati kan gitu. Kalau ada yang senang dia susah. Dia cari cara bagaimana untuk membuat orang yang tadi senang itu bisa menderita, ya. Dan hal seperti itulah yang menunjukkan bahwa manusia ini banyak yang iri hati. Lihat orang yang sukses, orang yang berhasil, tidak suka, tidak senang. Tapi malam hari ini Bapak Ibu Saudara saya yang memiliki kasih Tuhan, kita tidak melakukan seperti itu. Kita tidak punya hati yang iri, melainkan kita ikut bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Dan jangan lupa menangis juga dengan orang yang menangis. Ketika ada yang susah, kita mau menghibur dia. Jangan kita berkata, itu kapok, itu adalah akibat kamu melakukan, dan kita mulai menuding orang, menghakimi orang. Kata firman Tuhan, kita tidak berhak untuk menghakimi, ya. Kita mau menyatakan kasih yang ada di dalam kita, ya. Kemudian diajarkan tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ya. Jadi mau rendah hati. Bapak Ibu Saudara saya, kita belajar rendah hati. Kemudian tidak melakukan yang tidak sopan, ya. Yang tidak sopan, jadi melakukan hal-hal yang baik, hal-hal juga belajar menghargai orang lain, ya. Tidak membuat gosip, kata hal-hal yang tentang seseorang, tapi kita mau belajar untuk mengasihi, menghargai orang, ya. Dan kalau kita bisa melakukan itu, menunjukkan bahwa kita sebagai umat Tuhan itu belajar untuk melakukan hal yang sopan, ya. Lanjut, kemudian tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, tidak egois, ya, tapi ingin juga supaya orang lain juga kita berbagi kasih dengan mereka. Tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Banyak kali orang pemarah itu akhirnya dia simpan kemarahan, dia simpan kesalahan orang lain, kemudian ditimbun dalam hatinya, menjadi sakit hati, kemudian apa? Pahit hati. Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara, itu tipuan dari iblis, dan itu kalau kita biarkan berbahaya. Karena ada firman Tuhan, sebentar saya lupa, dalam Ibrani, coba kita lihat ya, Ibrani pasal 14 ya, kita baca sebentar ya. Ibrani pasal 12 ayat 15 coba ya. Ya, ayat 15. Coba Ibrani pasal 12 ayat 15 saya bacakan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah.
Jadi jangan menjauhkan diri dari kasih Allah, kasih karunia Allah yang tadi diberikan dalam hidup kita, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, kasih Tuhan yang tak berkesudahan yang Tuhan berikan kepada kita, karena adanya tadi perbuatan-perbuatan daging dalam hidup kita. Tadi ada hal-hal tadi saya katakan, tidak sabar, tidak murah hati, ada iri hati, sombong, melakukan hal yang tidak sopan, ya, egois dan sebagainya, pemarah. Maka berarti kita tidak tinggal di dalam kasih Tuhan, tapi kita keluar dari kasih Tuhan, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari kita sudah terjebak sehingga kita membiarkan tumbuh akar yang pahit. Ya, kalau tumbuh akar yang pahit ini akan menimbulkan apa? Kerusuhan. Ini banyak terjadi, kita lihat di dunia saat ini, bahkan di bangsa kita, ya, sekitar kita banyak terjadi. Timbul kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi mengakibatkan banyak orang terkena akibatnya. Itu mari Bapak Ibu Saudara, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang membawa damai, ya. Dikatakan kalau sedapat-dapatnya dari pihak kita bisa berdamai, mari kita belajar untuk hidup dalam damai sejahtera. Itu menandakan bahwa di dalam hati kita ada kasih Kristus. Tapi kalau dalam hati kita tetap simpan kebencian, sakit hati, kepahitan hati, berarti dalam hati kita tidak ada kasih Tuhan yang menguasai kita. Tapi yang menguasai dalam hidup kita adalah keinginan daging kita. Hati-hati, keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan. Dan kalau kita hidup dalam perbuatan daging, firman Tuhan katakan kita tidak layak ketemu Tuhan. Ya, kalau kita tetap hidup dalam perbuatan daging. Tapi malam hari ini saya percaya semua kita yang ada di sini, kita mau koreksi diri kita masing-masing, termasuk saya. Kita sama-sama berusaha, kita mau minta supaya Roh Kudus menolong kita, mengubahkan kita, sehingga kita menjadi umat Tuhan yang betul-betul belajar hidup dalam kasih Tuhan, kasih yang kekal, kasih yang belajar untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, kasih yang belajar untuk memuliakan nama Tuhan, dan kasih yang sungguh-sungguh menyimpan hati yang penuh dengan kelegaan, ya, hati yang penuh dengan pengampunan, hati yang tidak menyimpan kesalahan, tidak menjadi pendendam, hati yang mau bersuka cita di dalam Tuhan, ya, hati yang mau selalu belajar untuk melakukan hal-hal yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Dan saya tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita disakiti, tidak ada orang yang berkata, oh kalau disakiti aku tidak sakit. Tidak ada, pasti sakit Bapak Ibu Saudara, dia sakit. Tetapi jangan disimpan, ya. Kalau kita simpan, makanya itu akan mendatangkan setiap kita nanti akan menjadi orang-orang yang dibawa pengaruh dari dunia ini, pengaruh dari si iblis yang akhirnya menguasai kita, sehingga akhirnya kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Sesungguhnya Tuhan ingin mengumpulkan kita, dikatakan seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anaknya. Tapi kalau kita sendiri yang keluar, kita tidak bisa nyalakan Tuhan. Itu berarti maunya kita. Tapi ada yang berkata kepada saya begini Bapak Ibu Saudara, orang itu sesungguhnya sudah tidak menuruti kehendak Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak cocok dengan firman Tuhan, tapi kelihatan kok diberkati, ya. Ya, di Mazmur juga berkata gitu Pak Gembala Asaf, ya. Orang yang berdosa, orang fasik itu lebih kelihatan diberkati, lebih kelihatan enak, lebih kelihatan jaya, lebih kelihatan senang gitu, ya. Mazmur 73 kalau tidak salah, Mazmur 73 itu Asaf menata seperti itu, berkata seperti itu, ya. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita, mereka satu saat nanti akan menghadap kepada Tuhan, dan mereka akan lisut, ya. Mereka akan menghadapi hal-hal di mana mereka benar-benar mendapatkan sesuatu yang karena perbuatan mereka akan terima akibatnya. Tapi buat kita sebagai umat Tuhan, jangan khawatir. Walaupun mungkin kelihatan kita saat ini masih dalam keadaan sulit, sukar, tapi di balik kesulitan kita, masalah kita, tantangan kita, pergumulan kita, mungkin dasar Bapak Ibu Saudara mendapatkan tekanan di pekerjaan atau dimanapun, jangan khawatir. Tuhan menjadi pembela kita, ya. Tuhan pasti menolong kita. Katanya Rasul Paulus, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita?
Ya, nah tadi yang untuk tadi 1 Korintus 13 nanti dibaca di rumah, Bapak Ibu Saudara sendiri minta kepada Tuhan dan kita koreksi diri kita masing-masing. Kita berada dalam kasih Tuhan atau tidak? Kalau masih ada kekurangan kita, ada kesempatan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sama-sama belajar. Saya bukan mengatakan saya sudah bisa melakukan, sama-sama belajar. Ya, sebab itu Tuhan Yesus sendiri katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, kalau kita lemah lembut hati kita, ketika firman Tuhan datang kita mau berkata, iya Tuhan, aku mau diubahkan. Iya Tuhan, kalau kita mengakui seperti Daud, ya, Daud mengakui kesalahannya ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dan sebab itu Tuhan mengasihi dia. Ya, Tuhan katakan Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini sekali lagi Tuhan ingatkan kepada kita semua, kita bereskan kalau ada sesuatu yang tidak berkenan. Tetapi kalau kita merasa bahwa benar-benar kita sudah ada dalam Tuhan, pertahankan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai tergoda ya dengan suara-suara sumbang dari dunia ini, dari mungkin dimanapun kita berada di lingkungan kita, tapi kita mau hanya dengar suara Tuhan. Karena dalam kehidupan manusia itu ada suara manusia, ada suara iblis, ya, ada suara Tuhan, ya, suara manusia termasuk suara hati kita sendiri sering menipu kita. Itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama pertahankan. Kalau kita hidup dalam kekudusan, maka firman Tuhan katakan, kalau kita bisa hidup dalam kekudusan, maka kita dapat memandang Allah. Kalau kita memandang Allah, maka berkat-berkat yang Allah siapkan satu persatu dicurahkan dalam kehidupan kita. Sehingga tahun 2026 yang kita jalani ini menjadi tahun yang bukan sukar dan sulit, tapi tahun kita menerima berkat Tuhan. Amin. Berkat sukacita, damai sejahtera, bukan hanya berkat jasmani. Jasmani itu sebagai imbuhan, sebagai tambahan, tapi yang pertama berkat sukacita, damai sejahtera. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, firman Tuhan katakan, minta apa saja Tuhan akan berikan kepada kita. Ya, Yohanes 15, saya lupa ayat yang ke-7 atau 8. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara, kembali biar lama-lama ini tadi 4 dimensi kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, dan kita tetap pertahankan, dan kita menjadi umat Tuhan yang hidup dalam saling mengasihi dengan kasih yang kekal yang datangnya dari hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya akan kembali kepada Pak Gembala. Tuhan merindukan setiap kita sebagai umat Tuhan belajar untuk saling mengasihi, tentunya dengan kasih Tuhan. Ya, kita akan responi firman Tuhan yang sudah kita terima lewat satu pujian. Pujian itu berkata, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Saya katakan kasih pasti lemah lembut. Kasih
kami. Tuhan merindukan supaya setiap kami boleh belajar untuk saling mengasihi. Tentunya dengan kasih Tuhan, kasih yang siap untuk berkorban, kasih yang tidak bersyarat. Itulah kasih Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, supaya kami bisa belajar untuk mengasihi sesama kami, mengampuni orang-orang yang bersalah ataupun menyakiti hati kami. Memang bukan hal yang mudah secara manusia. Ketika kami sudah disakiti, kami sudah dirugikan, sulit untuk kami bisa mengampuni. Tetapi karena ini adalah perintah dari Tuhan, maka bila kami boleh belajar untuk membuat keputusan yang benar, yaitu belajar untuk mengampuni. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus akan terus mengingatkan firman kebenaran yang sudah kami terima, sehingga kami boleh belajar untuk mempraktekkan kasih Tuhan, mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, bila Engkau memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Semua yang sudah melayani, demikian juga dengan hamba-Mu Ibu Rohani yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman, Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali. Bahkan hari ini juga Tuhan, ada juga rekan seiman yang membagikan berkat coklat untuk teman-teman seiman. Tuhan juga membalas, memberkati kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak bisa hadir, mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa. Berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Tuhan Kau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bidur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mungkin kalau ada di antara mereka yang sedang menghadapi masalah, tantangan, kesulitan, bila kiranya iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan, menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan selalu menyatakan pertolongan tepat waktu. Kami berdoa memberkati bangsa, negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin.